Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang di acara Webik meetingnya Bu Yoni Dwi Lestari dengan judul pemanfaatan rumah belajar menggunakan aplikasi Prezi di hari ini, Jumat tanggal 10 Juli 2020. Monggo Bu Nur Hasanah sebagai moderator. Saya berikan ke jenengan. Ya, terima kasih Bu Tifa atas waktunya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan paparan dari Bu Yoni Dwi Lestari berkaitan dengan diseminasi tentang rumah belajar melalui aplikasi Prezi. Kepada Bu Yoni, kami persilahkan untuk menyampaikan paparannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pada hari ini izinkan saya untuk menyampaikan materi tentang Suaranya kecil Bu Yoni. Pemanfaatan rumah belajar. Suaranya gak kedengeran. Sudah muncul? Sudah muncul Bu gambarnya? Sudah. Silakan. Ya, ini materinya tentang pemanfaatan aplikasi presentasi berbasis internet dan fitur-fitur dalam belajar. Perkenalkan, nama saya Yoni Dwi Lestari dari SMKN 1 Jiwan. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang rumah belajar. Nah, pertama-tama kita buka rumah belajar. Rumah belajar kemdikbud.co.id. Kemudian kita buka ini. Nah, di sini terdapat berbagai macam fitur dari rumah belajar. Ada fitur utama dan nanti ada fitur pendukung. Nah, ini bisa dimanfaatkan pada saat ini kita di masa pandemi COVID. Kita bisa memanfaatkan rumah belajar untuk belajar kita sebagai guru maupun sumber belajar untuk kita sebagai guru atau untuk siswa ataupun untuk umum ini bisa dimanfaatkan. Rumah belajar itu bisa diakses lewat HP juga bisa dari aplikasi Play Store. Itu kita bisa buka atau kita bisa install rumah belajar. Gratis. Kita hanya butuh kuota internet saja atau paketan data. Untuk rumah belajar sendiri kalau di PC, di laptop kita bisa langsung ke Google Chrome dulu, baru diketik belajar.kemdikbud.go.id. Ya, ini full online. Nah, fitur utama yang ada di rumah belajar itu ada yang namanya kelas digital. Kemudian ada sumber belajar, ada bank soal, kemudian ada laboratorium maya. Itu untuk fitur utamanya. Kemudian kalau fitur pendukungnya, ini ada peta budaya, buku sekolah elektronik, wahana budaya, karya sastra, karya bangsa dan sastra, serta pengembangan keprofesian berkelanjutan. Silakan nanti teman-teman kalau mau membuka
rumah belajar, silakan ini dicoba. Misalkan ini kalau kita kimia, kita misalkan bisa membuka laboratorium maya. Kita coba. Nah, isinya di sini. Nah, ada berbagai macam pelajaran di sini. Ini ada contohnya daya hantar listrik larutan. Kemudian ada uji kandungan protein dalam makanan. Kemudian kalau matematika sebenarnya juga ada di sini. Ya, masih banyak lagi, nanti bisa dicari teman-teman. Itu untuk fitur utamanya. Kemudian kalau mau langsung login bisa di sini login. Ini ada, silakan kalau sudah ada yang punya atau kalau buat akun bisa di sini. Untuk umum, kemudian sebagai guru bisa atau sebagai murid bisa. Gratis, hanya butuh paketan data dan ini full online. Ini untuk rumah belajar. Tadi laboratorium maya ya, fitur simulasi praktikum laboratorium yang ada disajikan secara interaktif dan menarik, dikemas bersama lembar kerja siswa dan teori praktikum. Kalau ada juga di sini bank soal, ini bank soal, fitur kumpulan soal dan materi evaluasi siswa yang dikelompokkan berdasarkan topik ajar. Tersedia juga berbagai akses soal latihan, ulangan, dan ujian. Jadi di sini mulai dari jenjang PAUD sampai SMA, SMK ada di rumah belajar. Nah, ini misalkan di sini ada sekolah dasar, SMP, SMA, SMK, kemudian juga ada SLB. Nanti kita di SMK ini kita nanti cari, kalau kimia hanya di kelas 10 saja, nanti bisa kita cari di kelas 10. Contohnya kimia. Ini untuk bank soal. Kemudian kelas digital, sebuah learning management system yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi proses pembelajaran virtual atau tanpa tatap muka antara guru dan siswa. Dan bahan ajar yang dapat diakses dan dibagikan oleh siswa dalam bentuk digital kapan saja dan di mana saja. Ini bisa kita manfaatkan nanti ketika tahun ajaran baru, kemungkinan kita masih pembelajaran jarak jauh, kita bisa manfaatkan rumah belajar ini. Ini ada. Atau kita kalau ingin mendaftar, kita bisa login dulu tadi. Ini untuk kelas maya. Kemudian sumber belajar, ini menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru. Kita lihat. Nah, ini ada yang berupa video-video. Berbagai macam materi ada di sini. Nanti kita bisa jadikan sebagai sumber belajar. Nah, aku enak Oke, makanan ini enak. Kemudian kalau fitur pendukung ada peta budaya, buku sekolah elektronik, wahana jelajah angkasa, karya bahasa dasar, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, di sini kita bisa kita manfaatkan. Di sini ada pembelajaran berbasis TIK atau pembatik ya. Kita bisa mengikuti PKB mungkin untuk kenaikan pangkat, kita bisa pakai ini. Ada pendaftaran pelatihan workshop secara online. Kita sebagai guru bisa memanfaatkan ini. Ini untuk fitur-fitur yang ada di rumah belajar. Kemudian seperti tadi saya sampaikan, di sini pemanfaatan aplikasi presentasi berbasis internet. Nah, ini nanti pemanfaatan aplikasi presentasi berbasis internet, saya memakai aplikasi Prezi.
Nah, untuk Prezi kita bisa langsung ke prezi.com. Nah, kita buka Google Chrome, kemudian kita ke prezi.com. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita bisa langsung get started ini. Nah, kita bisa pilih basic, individual, student, educator, business. Kita pakai ini, student and educator. Nah, di sini ada yang free, ada yang berbayar. Kalau yang free itu hanya dasarnya saja, ya. Kalau mau lebih canggih lagi ini pakai yang berbayar, $3 per bulan atau yang lainnya. Nah, kita klik yang free, kita continue di sini. Kemudian kita bisa langsung isikan nama kita, nama akhir, email, password, atau kita bisa masuk langsung lewat Facebook bisa, atau kita bisa lewat sign up with Google. Saya langsung ke sign up with Google. Nah, pilih akunnya, saya pilih yang Yuni Dwi Lestari. Nah, ini. Untuk memulai tampilan aplikasi presentasi, ini sebenarnya hampir sama dengan PowerPoint. Ya, kalau PowerPoint kan offline, kalau ini online, bisa diakses online. Nah, setelah masuk ke sini, kita klik yang create from template. Presentasi, kemudian create from template. Kita klik. Di sini kita bisa pilih template-nya. Ini kalau general ada sales and business development, marketing, education and profit, HR and training. Kita pilih misalkan karena kita di dunia pendidikan, kita pakai yang education non profit. Nah, ini ada pilihan-pilihannya. Nah, ini pilih-pilihannya yang mau kita jadikan template. Ke bawah. Silahkan dipilih. Ke bawah. Ini silakan dipilih. Bebas ya, pilih ini. Saya coba ini. Kalau sudah tentukan pilihan, nah ini diklik. Nah, kemudian kita klik use this template. Jadi kita nanti pakai ini. Nah, jangan lupa dituliskan di sini presentation title. Jadi judul presentasi kita. Misalkan di sini kimia. Kemudian di sini anyone on the web. Jadi yang bisa melihat presentasi ini nanti adalah setiap orang yang ada di web ini. Kita pilih yang ini. Kemudian continue. Karena ini full online, kita harus siapkan paketan data yang agak banyak. Tapi memang pilihannya lebih banyak daripada yang PowerPoint biasa. Ini tampilannya seperti ini. Nah, ini ada topik di sini. Kalau kita mau memilih berapa lembar presentasi yang mau kita tampilkan itu di sini. 1, 2, 3, atau 4. Kalau kita mau memilih atau menambah lagi, kita bisa di sini. Kita tambahkan. Ini kita tambahkan, misalkan topik apa. Nah, kita tambahkan di sini. Nah, ini di sini. Berapa? Ini misalkan 2 atau 3 lagi, berapa lembar presentasi yang mau kita
kita tampilkan. Nah, di dalam setiap topik ini bisa kita masukkan lagi yang namanya subtopik. Nah, ini bisa kita tambah di sini. Nah, ini akan jadi 3 subtopik seperti ini. Kalau kita misalkan ingin mengubah gambar atau memasukkan gambar, kita bisa insert di sini. Nah, insert gambar. Kita juga sudah harus siapkan gambar yang mau kita masukkan ke misalkan kita pilih bentar ini upload image. Nah, misalkan kita bisa ngambil dari data kita, files kita, misalkan kita pilih gambar ini. Nah, ini kita bisa menginsertnya, kita bisa memasukkan ke dalam topik ini. Kita bisa memasukkan gambar yang kita suka ke dalam topik. Ke dalam subtopik nanti juga sama. Ya, atau kita ingin mengubah stylenya, ya, warna, kemudian backgroundnya, kita bisa di sini style ini. Ini supaya misalkan siswa tahu gitu ya presentasi kita, ya, karena ini bisa diakses online, kita bisa langsung share di sini. Jadi setelah ini jadi, ini bisa di-share di sini. Nah, ini view link. Create new link. Nah, ini kita kasih nama kita. Misalkan Yuni Dwi Lestari Kimia. Terus kita create link. Kita membuat link. Nah, ini. Link inilah nanti yang akan kita bagikan ke siswa-siswa kita. Kita copy, terus kita tempel, kita bagikan ke siswa-siswa kita atau siapapun yang memang memerlukan. Saya sudah punya contoh untuk Jadi itu kok kurang ya. my presentation. Bentar, masih loading karena online tergantung dari sinyal internetnya. Ini bisa sebenarnya. Nah, ini contohnya. Tadi yang sudah saya buat bisa di sini tadi ditampilkan di sini. Ya. Atau yang sudah jadi. Nah, ini bisa. Bentar.
Ya ini kan sudah saya misalkan seperti ini. Ini saya buat fitur rumah belajar untuk presentasi saya pakai ini untuk misalkan sumber belajar isinya apa di sini. Kelas digital, kemudian isinya apa. Ini saya buat untuk presentasi Prezi memakai belajar dengan cara-cara yang saya sampaikan tadi. Demikian presentasi saya. Mungkin ada yang tanyakan dan sebagainya, silakan Bu Nur. Sudah Sudah selesai. sudah Bunurnya kayak enak ya. sudah Ada. Ya sudah. Nah, terima kasih Bu Yoni atas paparannya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman MGMP Kimia yang telah mengikuti meeting diseminasi pembuatan presentasi menggunakan aplikasi Prezi dan fitur-fitur rumah belajar. Saya tutup meeting hari ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.